Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Randy Ramadhani, NIM 190512144047 dari Sistem Informasi 19A. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktek tentang routing dinamik. Sebelum kita melakukan praktek, saya terutama akan menjelaskan apa itu routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberi informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam dari routing dinamik: RIP, Routing Information Protocol; IGRP, Internal Gateway Routing Protocol; OSPF, Open Shortest Path First; EIGRP, apa ya bacanya, Enhanced Internet Gateway Routing Protocol. Seperti itulah. BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamik: hanya mengenal alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Nanti ada di prakteknya. Kekurangan routing dinamik: bahan kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah mengkonfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Seperti itu. Kemudian kita ke pengertian RIP ya. Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2, RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Shortest Path First (OSPF) dan protokol OSI-ISIS. Langsung aja ke percobaan skenario. Ya, skenarionya seperti ini. Seperti yang praktek minggu lalu ya. Sama seperti ini. Kalau sudah semua, kita cek dulu setiap routernya. Config. Ini ke PC1, ini ke PC2, serial, ini ke router 2, ini ke router 1 sudah. Oke, nice. Kemudian kita lihat di router 2, di config v1.0. Ini ke PC3, kan cuma PC3 doang. Udah semua. Kita ke router 3, config sudah, server 1, ini server 2. Oke, nice.
Kemudian ke langkah percobaan, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk gateway, router, IP address PC, netmap, dan gateway PC. Isikan network titik RIP setiap router sebagai berikut. Kita lihat RIP-nya di tabel config routing RIP. Config routing terus ke RIP. Nah ini sudah ditulis ya, 12.0.0.0 terus 13.0.0.0 terus 192.168.1.0. Kemudian kita menuju ke router kedua, maksud saya nya 12.0.0.0 sama 13.0.0.0 192.168.1.0. Kita ke router ketiga. Ini ada 4, soalnya ini ke server 1, ini ke server 2, begitu, sama seperti kan ya. Sudah. Oke, kita lanjut. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita menuju ke CLI. Nah, kita tuliskan di sini sebuah perintah. Kita tulis no out to summary, sudah. Kita enter. Kemudian kita klik version. Sudah, kita lanjut ke router 2 CLI no out, belum, maaf, no auto summary, kemudian version 2 kemudian kita ke router 3 CLI lagi, ketikkan sama seperti tadi, no auto summary version 2, belum saya akan. Oke, nice. Kemudian agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing routing tersebut dengan masuk menu tab config. Kita config ke global, kemudian ke setting, kita klik save. Sudah. Setiap router ya, jangan lupa. Config, setting, save. Ketiga, config, setting, save. Kalau sudah semua, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi, maka tekan tombol O. Habis di save, kita kemudian merestart semua. Ini ada tanda power cycle device. Kita refresh. Configuration not in the startup. Configuration will be lost. Reset the network. Yes. Kita tunggu sampai yang tanda panah merah ini berubah menjadi hijau. Kita tunggu saja. Nah, sudah semua. Kemudian show IP route. Kita melihat IP rute IP CLI. Di sini ya. Nah, show IP router show IP router. Sudah, kita enter.
gateway one list result is not set. Ini sudah connect. Iya sudah. Oke. Udah semua. Setelah itu kita langsung ke simulasinya. Kita klik simulation. Kalau sudah, saya ngecek berapa menit sudah kita ngobrol tadi. Ini project saya. Kita lihat di sini. Nggak ada nih. Udah amat lah. Kirimkan paket sampel PDU dari PC 1 ke PC 2. PDU set PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. Wah, ini kok gagal ini. Ada apa ini? Kita coba lagi. Nah, berhasil kan? Kembali lagi. Loh. Oh, kan sudah. Enggak aneh. Saya juga nggak paham. PC1 ke PC3 tadi sudah. PC1 ke PC3. Coba. Loh. Kok diam di sini? Kenapa Anda tidak balik? Coba lagi. Nah, saya juga nggak paham kenapa selalu gagal perjuangan pertama. Nah, delete, kita reset ya, sudah semua. Kemudian kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Woi, nah. Loh. Shit lah. Astagfirullah. Nah, oke, nice. Nah, berhasil, kembali lagi. Nah, selesai. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita kembali ke real time. Kemudian setelah itu kita bentar kita lihat dulu. Setelah membuat simulasi, kita cek di satu, kita ke command prompt. Ini saya sudah coba tadi, kita coba lagi ya. Tracer 33.33.33.1. Nah, sudah melewati ini. Kemudian kita coba ke PC1 ke server 2. IP ini tadi berapa ya? 43.43.43.1. Bentar. Oke, sudah. Kemudian kita ke PC3, kita coba 192.168.1.253. Oh, belum, maaf, lupa tracernya. Kita lupa ketikkan tracer. Nah, sudah semua. Coba lanjut.
Buat skenario jalur routing R1 dan R3, berarti jalur R1 itu ini sama ini. Router 1 dengan router 3 diputuskan, misal interface serial. Oke. Jadi jalurnya diputus. Ini kah? Ini ya? Oh, bukan. Salah. Ini serial ini. Port status 1. Oke. Kita tunggu 15 sampai 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sudah. Kita coba ke simulation. Kita kirimkan PDU PC1 menuju ke server 1. Ya, bisa pertama. Kita ulangi lagi. Kenapa begini? Misalnya channel 3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Kan udah ini kan, ada ini kan. Kita reset. Kita delete ke server 1. Lu kok gagal? Bentar, ini apanya ini masalah ini? Udah semua. Ini juga mungkin ya. Gini. Udah, coba. Sini dulu. Berhasil. Menuju ke sini. Sebentar, kalau begitu ini saya kurang tahu ini kesalahannya di mana ya. Besarnya itu ya, bentuknya sini terus ke sini, kita play. Nah, share-nya itu sini terus jalan ke sini menuju ke sini gitu sih. Kan ini putus, otomatis di routing dinamik itu videonya kekirim ke sini terus ke sini. Ini saya stop dulu. Nah, videonya itu ke sini terus ke sini karena ini sudah diputus. Jadi videonya ini mencari jalan alternatif. Di sini nggak bisa, jalannya lewat router kedua terus ke router ketiga terus ke server 1 gitu ya. Ini sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.